Halo, jumpa lagi dengan saya Yosiadian di channel ini. Kali ini kita akan belajar sama-sama tentang perhitungan pendapatan nasional. Jadi ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya di dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro ya. Ini materi pada pertemuan ketiga. Jadi kita akan membahas sama-sama tentang perhitungan pendapatan nasional. Nah, kenapa kok pertumbuhan pendapatan nasional itu penting? Ya, pertumbuhan itu bisa dihitung. Nanti kita akan melihat berbagai macam cara ya. Yang pertama, kita akan membahas dahulu jadi alat untuk mengukur pertumbuhan pendapatan nasional itu yang digunakan adalah pendapatan nasional real. Jadi karena ada pendapatan nasional nominal juga ya. Jadi pendapatan nasional real itu dihitung dengan mendeflasikan pendapatan nasional nominal. Jadi caranya bagaimana mendeflasikan pendapatan nasional nominal ya, memakai tahun dasar. Artinya ya, jadi pendapatan nasional real itu menurut harga konstan. Misalnya patokan harganya pada misalnya tahun 2015. Yang dihitung adalah pendapatan nasional tahun 2020. Jadi harga konstan ya, harga konstan yang dimaksud itu harga pada tahun 2015. Jadi itu yang dipakai acuan untuk menghitung pertumbuhan pendapatan nasional. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh. Jadi di mana ini kan menghitung GDP nominal dan GDP real ya. Kita ambil contoh misalnya GDP nominal ya, pendapatan nasional nominal ya. Di sini tahun 2001. 1 dolar per hotdog ini ya, 2001 ya. Kali 100. 100 adalah jumlah ya. Jumlah hotdog ya yang diproduksi. Nah, ditambah 2 dolar per hamburger ini, 2 dolar tahun 2001 ya. Ini dikali 50 hamburger pada tahun 2001. Jadi GDP nominal adalah 200 dolar. Demikian juga pada tahun-tahun berikutnya 2001, 2002, 2003. Jadi ini selalu menjadi patokan. Jadi setiap tahun bisa berubah-ubah. Jadi sebenarnya kalau menghitung GDP nominal ini agak sulit untuk mendefinisikan berapa pertumbuhan pendapatan nasional. Karena semakin tahun semakin berubah, tidak ada acuan, tidak ada tahun dasar. Kalau memakai GDP real, nah kita ini suatu contoh 1 dolar per hotdog kali 100 dolar per hotdog ya, kali 2 dolar per hamburger kali 50 per hamburger. Ini tahun dasar 2001. Demikian juga sama dari tahun 2002. 1 dolar per hotdog acuannya di harga tahun 2001. Lah, kuantitasnya tahun 2002 150 dan 2 dolar per hamburger harga tahun dasar kali 100 jumlah hamburger. Jumlahnya mengikuti tahun, harganya mengikuti tahun dasar. Itu nanti kita akan bisa melihat bahwa perhitungan pertumbuhan pendapatan nasional itu berapa. Jadi ada tahun dasarnya, itu adalah kenapa ahli-ahli ekonomi atau mahasiswa jurusan ekonomi, pendidikan ekonomi itu ketika menghitung pertumbuhan pendapatan nasional itu memakai harga tahun dasar tertentu. Jadi tidak bisa kita setiap tahun misalnya 2018, 19, 20 terus dihitung. Tidak akan bisa tahu bahwa berapa persen pertumbuhannya. Nah, jadi namanya pertumbuhan itu harus ada acuannya. Acuannya di sini adalah harga tahun dasar.
ya. Jadi saya harap di sini para kaum intelektual yang lagi melihat video ini juga harus bisa memahami bahwa yang namanya pertumbuhan itu harus ada acuannya. Apa yang acuannya? Kalau mengenai pendapatan nasional, yang dipakai adalah pendapatan nasional real, ya, dengan harga konstan sebagai acuannya. Ya, selanjutnya, nah, ada deflator GDP. Deflator GDP itu rasio atau perbandingan antara GDP nominal terhadap GDP real. Nah, deflator GDP ini mencerminkan tingkat harga saat ini relatif terhadap tingkat harga di tahun dasar. Deflator GDP ini rumusnya ini. Deflator GDP, GDP nominal dibagi GDP real kali 100. Jadi ini adalah contohnya ya, kita kembali ke slide sebelumnya. Ini perhitungan deflator GDP tahun 2001, 200 dolar per 200 dolar ini ya. 200 dolar per 200 dolar 100 kali 100 sama dengan 100. 2002 600 ini GDP nominal, GDP realnya 350 kali 100 sama dengan 171 ya. Demikian juga tahun-tahun berikutnya. Jadi tingkat harga pada tahun itu relatif terhadap tingkat harga di tahun dasar, seperti itu ya. Nah, kesimpulannya GDP nominal merefleksikan baik harga barang dan jasa maupun kuantitas barang dan jasa yang diproduksi. Jadi GDP nominal itu merefleksikan berapa harganya dan berapa jumlahnya. GDP real hanya merefleksikan kuantitas. Harganya tetap, kuantitasnya mengikuti tahun. Deflator GDP merefleksikan hanya harga, bukan kuantitas. Jadi GDP real dan deflator GDP ini adalah masing-masing mempunyai hubungan terbalik ya. Jadi GDP real merefleksikan atau menggambarkan kuantitas atau jumlah yang diproduksi, sedangkan deflator GDP itu merefleksikan harga ya, harga saja bukan kuantitas. Nah, jika ditanya, ada yang nanya misalnya, bagaimana menghitung pertumbuhan ekonomi pada tahun tertentu, GT ini ya. G itu adalah pertumbuhan, T ini tahun ya. Jadi ini caranya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun ke T, tahun tertentu, sama dengan YRT, pendapatan nasional real tahun ke berapa, yang mau dihitung ya kan. YR-T-1, pendapatan nasional real tahun ke T-1, misalnya contoh tahun 2020. Di sini pendapatan nasional real tahun 2020 dikurangi pendapatan nasional 2019 dibagi pendapatan nasional 2019 kali 100%. Itu adalah cara mengukur pertumbuhan ekonomi ya. Jadi sudah ada rumusnya. Saya harap nanti yang melihat video ini mahasiswa, kaum intelektual yang lain bisa memahami ya dan bisa mempraktekkan sendiri. Nah, ini contohnya GDP nominal Indonesia ya. Angkanya selalu besar ya. Angkanya selalu besar, 1 juta, 2 juta, 2 juta 300 ya. Semakin tahun semakin naik. Karena yang dipakai tidak ada yang dipakai acuan. Yang dipakai acuan itu setiap tahun, jadi tidak ada tahun dasarnya. Kalau GDP real angkanya kecil, karena apa? Yang dipakai adalah tahun dasar 2000. Ya, jadi kenapa ini hanya pertumbuhannya sedikit sekali, tidak seperti GDP nominal ya, yang menyentuh di angka 2 juta. Ya karena memang di sini yang namanya GDP real itu melihat pertumbuhannya, bukan melihat secara jumlah total, tapi melihat pertumbuhannya berapa persen begitu ya. Jadi kenapa kok nilainya itu tidak sebesar GDP nominal. Nah, selanjutnya ini adalah komponen GDP ya. Jadi komponen GDP berdasarkan pendekatan pengeluaran itu
C konsumsi, ditambah I investasi, ditambah G pembelian barang dan jasa oleh pemerintah atau pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor neto, X min M, ya. Pendekatan pendapatan, upah, gaji, dan pendapatan tenaga kerja lainnya, ya, ditambah bunga sewa, ditambah pajak tidak langsung, ditambah penyusutan, ditambah laba. Nah, itu adalah pendekatan pendapatan. Ini sekilas saja, ya, sekilas saja. Nah, ada banyak macam pendapatan nasional, ya. Kalau kalian melihat ada NNI, NNP, ya nanti kita bahas ini, ya. Gross domestic product ini adalah, ya, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat termasuk WNA yang ada di negara tersebut, ya, selama 1 tahun. GNP yaitu rumusnya GDP ditambah IR dikurangi IB. Apa itu IR? IR itu pendapatan faktor produksi dari luar negeri, ya. Jadi pendapatan faktor produksi dari luar negeri itu IR. IP pembayaran faktor produksi ke luar negeri, ya. Jadi luar negeri itu menyediakan faktor produksi, kita yang membayar. Kalau IR itu kita yang menyediakan, ya, makanya disebut pendapatan. Kita yang menghasilkan pendapatan karena kita menyediakan faktor produksi, orang luar negeri yang memanfaatkan. Nah, untuk mengetahui GNP, GDP dikurangi IR min IP, ya. Kesimpulannya, jika pendapatan faktor produksi neto yang diterima dari luar negeri positif, berarti GNP lebih besar dari GDP. Ya, kalau pendapatan faktor produksi itu lebih besar, ya, dari luar negeri, maka GNP lebih besar dari GDP. Itu kalau positif. Kalau negatif berarti GNP lebih kecil dari GDP. Kalau GNP lebih kecil dari GDP berarti pembayarannya lebih banyak, ya. Pembayarannya lebih banyak. Kalau 0, GNP sama dengan GDP, ya, seimbang. Nah, ada juga NNP, Net National Product. NNP atau pendapatan nasional bersih, ya. Ini lawan katanya GNP, ya. NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan ditambah replacement. Nah, depresiasi penyusutan, replacement penggantian barang modal, ya. Nanti bisa dihitung sendiri di rumah. Berikutnya, Net National Income, pendapatan nasional bersih. NNI, ya, sama dengan NNP yang atas tadi dikurangi indirect tax atau pajak tidak langsung. Berikutnya, personal income. Personal income sama dengan NNI yang atas itu ditambah transfer payment dikurangi social security payment ditambah asuransi ditambah laba tidak ditahan ditambah pajak perusahaan, ya. Yang F disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. PI, ya, personal income atau pendapatan pribadi dikurangi direct tax atau pajak langsung. Pajak langsung ini pajak dikenakan kepada wajib pajak terjadi secara berulang-ulang. Contohnya PPh, PBB, ya, pajak kendaraan bermotor. Kalau pajak tidak langsung itu PPN sama biaya balik nama, tidak langsung, ya. Jadi bedanya tahu, ya, nanti. Nah, ini adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu. Nah, jadi pendapatan per kapita itu digunakan sebagai alat ukur tingkat kemakmuran. Rumusnya adalah ini, IPC, income per kapita, sama dengan GNP, Gross National Product dibagi POP. POP itu populasi, jumlah penduduk. Jadi
GNP dibagi jumlah penduduk itu menghasilkan pendapatan per kapita. Nah, selanjutnya, besarnya pendapatan nasional dipengaruhi oleh sumber daya produksi. Yang pertama sumber daya produksi, yang kedua penggunaan teknologi, tiga permodalan, keempat stabilitas nasional, kelima kebijakan pemerintah, ya, bisa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jadi pendapatan nasional itu yang pertama masuk sumber daya produksi, jadi faktor produksi itu ya. Jadi ada 5, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5, tergantung perspektif masing-masing individu. Yang jelas ada 5 ini besarnya pendapatan nasional itu ya. Jadi entah GNP entah GDP dipengaruhi ini. Nah, sekarang bicara tentang distribusi pendapatan. Jadi yang tadi kan pendapatan per kapita itu kan ya di slide sebelumnya itu merupakan indikator kemakmuran. Indikator kemakmuran bukan besarnya PDB atau PDB per kapita, tapi ini merata dan diakhiri dengan keadilan. Jadi namanya indikator kemakmuran itu bukan nilainya ya, tapi merata atau tidak nilai itu. Jadi tidak bisa kita melihat kenyataan bahwa pendapatan nasional per kapita itu menunjukkan kemakmuran. Oke, kemakmuran, tapi di sisi lain kita melihat ada kenyataan, misalnya kita contohkan Indonesia kita tahu bersama bahwa masih banyak penduduk miskin ya, masih banyak penduduk miskin, sekitar 9% lebih lah. Itu berarti kan dia tidak bisa diukur pakai pendapatan per kapita. Artinya ya namanya miskin pasti pendapatannya di bawah pendapatan per kapita, pasti. Karena apa? Ya namanya orang miskin kan pasti pendapatannya di bawah garis kemiskinan ya. Nah, belum nanti dibedah lagi, banyak itu ya. Tapi nanti kita akan bahas di bab yang lain. Tapi yang jelas indikator kemakmuran bukan nilai per kapitanya, pendapatan per kapitanya, tapi merata dan adil. Ya. Jadi merata jika setiap individu mendapatkan bagian yang sama, misalnya pendapatan per kapita 4 juta misalnya. Bukan 4 jutanya yang dipakai indikator. Oke, kalau itu negara maju bisa, tapi kalau negara berkembang seperti Indonesia, 4 juta, apakah 4 juta itu pendapatan yang dimiliki oleh seluruh penduduk Indonesia, sekitar 260 juta, kurang lebih ya. Apakah menghasilkan pendapatan 4 juta satu bulan? Pertanyaannya kan di situ. Nah, kita tentu melihat kenyataan ya. Kita bukan berdasarkan opini atau pendapat pribadi, tapi kenyataan saja, di mana penduduk di wilayah pedesaan dan penduduk di wilayah perkotaan ada kesenjangan. Ya, ada kesenjangan. Ada ketimpangan. Ya, jadi penduduk miskin kota dan penduduk miskin desa pun juga ada kesenjangan, ada ketimpangan. Artinya di negeri ini untuk pemerataan dan untuk keadilan ya masih diupayakan. Artinya kita semua menuju ke sana. Setiap manusia, warga negara Indonesia pasti menuju yang namanya keadilan, tapi butuh proses ya. Nah, di mana kita harus sebagai ya, orang atau mahasiswa atau kaum pemuda yang concern terhadap ekonomi, maka kita harus bisa mengukur tingkat ketimpangannya, misalnya antara desa dan kota, atau misalnya antara penduduk satu dengan penduduk yang lain, atau provinsi satu dengan provinsi yang lain, atau daerah satu dengan daerah yang lain. Itu harus kita ukur. Tapi alangkah baiknya bukan hanya kita ukur, tapi bagaimana kita sebagai insan yang mulia ini bisa membantu mereka yang kekurangan,
Jadi tidak hanya kita mengukur tingkat ketimpangan, tapi bagaimana tingkat ketimpangan itu kita tutupi dengan pola pikir kita, kontribusi kita terhadap masyarakat, ya. Nah, kali ini kita belajar sama-sama tentang cara mengukur tingkat ketimpangan. Ada dua, ada kurva Lorenz dan koefisien Gini. Apa itu kurva Lorenz? Apa itu koefisien Gini? Nah, kurva Lorenz adalah memperlihatkan hubungan kuantitatif atau hubungan yang secara nominal, secara angka, antara persentase jumlah penduduk dan persentase pendapatan yang diperoleh selama kurun waktu tertentu. Jadi, kurva Lorenz itu menggambarkan hubungan antara jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk, dan persentase pendapatan. Itu namanya kurva Lorenz. Jadi mengukur hubungan ya jumlah persentase ya. Nanti saya akan tunjukkan contohnya. Nah, sekarang koefisien Gini atau Gini rasio. Koefisien Gini atau Gini rasio adalah digunakan sebagai tolak ukur ketimpangan ekonomi, mengukur distribusi pendapatan atau distribusi kekayaan di antara suatu populasi atau penduduk. Koefisien tersebut berkisar dari 0% hingga 1 atau 100%. Kalau 0 berarti pemerataannya sempurna, jadi semua mendapatkan pendapatan yang sama, yang seperti kurva Lorenz tadi. Kalau 1 berarti ketimpangan sempurna atau tidak merata secara sempurna. Bagaimana contohnya? Ya, ini adalah kurva Lorenz. Jadi, ya, ini kurva ini yang melengkung ini adalah kurva Lorenz, ya, dari B ke 0. Ini dari O ya, O ke 0, 0 ya, 0 ke B ini adalah kurva Lorenz. Ini garis ini. Garis yang ini C ini ya. Nah, ini adalah kurva Lorenz. Kalau semakin mendekati garis diagonal ini, garis lurus ini yang menghubungkan 0 sama B, itu adalah pemerataan sempurna. Ya. Pemerataan sempurna. Kalau dia semakin ke bawah, itu maka ketimpangannya sangat sempurna. Kalau mendekati garis diagonal ini, pemerataannya sempurna, jadi merata seluruhnya, seluruh masyarakat itu punya pendapatan yang sama. Kalau makin menjauhi garis diagonal, maka ketimpangannya sempurna. Nah, ini distribusi pendapatan yang buruk ini buruk ini karena jauh. Nah, sebelahnya, sebelah kanan ini lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi, ya. Jadi sangat buruk ya, sangat buruk. Ini adalah contoh kurva Lorenz. Nah, ini adalah koefisien Gini. Koefisien Gini yang mana, Pak? Yang ini. Ya, ini yang di sini. Ini koefisien Gini itu luas bidang C ini. Bidang C ini yang OB ya, OB ini, bidang C ini dibagi luas segitiga ODB, dibagi 0 dB, luas segitiga 0 dB ya ini, 0 dB. Jadi luas ini dibagi luas ini ya, itu merupakan koefisien Gini. Kalau lebih kecil dari 0,3, tingkat ketimpangan rendah. Artinya apa? Mendekati garis diagonal. Kalau 0,3 sampai 0,5, tingkat ketimpangan sedang. Kalau lebih tinggi dari 0,5, tingkat ketimpangan tinggi. Jadi lebih tinggi itu berarti garis yang ini, yang melengkung ini, lebih menjauh daripada garis diagonal. Itu menunjukkan bahwa adanya ketimpangan yang sangat tinggi ya. Jadi itu adalah dua alat ukur cara menentukan ketimpangan. Loh, kok bisa dua? Ya, karena begini, namanya kurva Lorenz ini ada banyak yang
penggambaran yang sangat tipis. Jadi misalnya dari sini, ini ya ini kan garis di sini, garis B dan 0. Ini garis di sini, nanti ada daerah selanjutnya yang di sini, di tengah-tengah sini. Ya. Nah, ini bagaimana cara mengukurnya? Kan susah kalau pakai kurva. Nah, maka ada dua cara selain kurva Lorentz, ya. Itu adalah koefisien gini atau indeks gini. Jadi indeks gini lebih jelas pemerataannya. Kalau begini kan kita susah mencari nilainya karena tidak ada rumus. Ini adalah kurva, hanya gambar. Tapi angkanya tidak tahu. Angkanya diukur dengan sudut ini, ya. Itu berapa luasnya. Itu bisa dihitung kalau lebih kecil dari 0,3 tingkat ketimbangan rendah. Nah, antara 0,3 sampai 0,5 tingkat ketimbangan sedang. Kalau lebih tinggi dari 0,5 tingkat ketimbangan tinggi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi via email atau media sosial yang lain. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh kaum intelektual yang sudah melihat video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan tutur kata, pengucapan, ataupun video yang mungkin masih kurang sempurna. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe dan share video ini agar video ini bisa semakin bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.